Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Nama saya Marsha. Nama saya Resti. Nama saya Nia. Nama saya Rati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video demonstrasi pemeriksaan fisik dari mulai kepala sampai ke bagian akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Perawat Sani yang bertugas di ruang mawar pada pukul jam 12 siang sampai jam 8 malam. Bapak sebelumnya boleh sebutkan terlebih dahulu nama dan tanggal lahirnya. Nama saya Arif, tanggal lahir 17 Agustus. Baik Bapak, saya cek terlebih dahulu. Baik Bapak, sudah sesuai dengan gelangnya ya Bapak, identitasnya. Jadi di sini saya akan menawarkan untuk melakukan pengukuran tanda-tanda vital atau TTP dan juga pemeriksaan bagian kepala, mata, hidung, mulut, telinga, dan juga leher. Yang bertujuan untuk mendapatkan data objektif dan juga menentukan diagnosa status kesehatan Bapak. Tindakannya akan dilakukan kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya mulai persiapkan alatnya terlebih dahulu. Lalu menutup tirai dan mencuci tangan. Menggunakan hand sanitizer atau air yang mengalir dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela, ibu jari, mengunci, lalu ujung kuku, lalu menggunakan handscoon. Coba untuk selanjutnya pola nafas. Bukan normal ya. Izin Baik, Bapak untuk suhunya juga normal ya. Baik Bapak, di suhu Bapak normal ya di 36,5, lalu di tekanan darahnya juga normal di 120/60, lalu tadi di respirasinya itu di 20 kali per menit, lalu di tekanan nadinya itu di 80 kali per menit. Selanjutnya ke bagian kepala dilihat atau diinspeksi terlebih dahulu, dimulai dari kepalanya simetris atau tidak, warna rambutnya dan kulit kepalanya. Nah, di sini kepalanya simetris, lalu warna rambutnya hitam dan kulit kepalanya berwarna kuning langsat. Lalu dilihat tidak ada pembengkakan, pendarahan, lesi, deformitas maupun rambut kotor. Nah, lalu kita palpasi mulai dari frontal. Bapak jika ada nyeri boleh bilang ya. Pak, ada nyeri? Tidak ada. Ke frontal, lalu ke parietal, lalu ke samping kiri dan kanan, temporal, lalu ke bagian belakang oksipital. Pak, ada nyeri? Tidak ada. Lalu di sini kami akan mengecek kerontokan rambutnya. Maaf ya Pak, rambutnya tidak ada rontok, tidak ada nyeri, tidak ada rasa nyeri atau nyeri tekan, lalu tidak ada pembengkakan, lesi maupun deformitas setelah kita palpasi. Lalu rambutnya tidak rontok dan tidak berketombe, lalu tidak ada kotoran atau rambutnya bersih. Selanjutnya pemeriksaan indera penglihatan untuk mengetahui kemampuan akomodasi dan ketajaman penglihatan pasien. Baik, sekarang kita akan melihat indera penglihatannya.
kita lihat matanya simetris, alisnya simetris, dan kontribusi alis dan bulu matanya merata. Baik, Bapak bisa dilihat ini huruf apa? U. Baik, selanjutnya kita agak mundur sedikit, lalu Bapak boleh disebutkan angka berapa atau berapa jari yang saya angkat ya Pak? 2. Baik, boleh tutup matanya satu. Yang satu buka Pak. Ini berapa? 5. Tutup yang satu lagi. Ini berapa? 3. Baik, untuk ketajaman penglihatannya normal. Selanjutnya akan mengkaji lapang pandang untuk mengetahui kemampuan retina dan saraf mata. Baik, sudah disiapkan pen light. Bapak, boleh dilihat telunjuk saya. Nanti saya akan gerakan pen light ini. Bapak matanya tetap fokus di sini ya Pak. Baik. Buka matanya Pak. Baik Bapak. Apakah ini masih terlihat? Terlihat. Terlihat? Terlihat? Terlihat. Terlihat? Terlihat. Terlihat? Baik, untuk retinanya dan saraf mata normal. Selanjutnya mengkaji pergerakan bola mata. Bapak boleh melihat ke sini. Ikuti ya Pak. Buka matanya. Baik, untuk pergerakan bola mata juga normal. Selanjutnya kita akan inspeksi alis dan bulu matanya. Setelah diinspeksi, kontribusi alis dan bulu matanya merata. Selanjutnya kita menginspeksi skleranya ya. Bapak, maaf, kita lihat ya skleranya. Skleranya berwarna putih, normal dan tidak ada bercak-bercak. Selanjutnya mempalpasi konjungtiva untuk melihat warna konjungtivanya. Bapak boleh lihat ke atas. Maaf ya Pak. Untuk normalnya konjungtiva itu berwarna merah muda dan ini normal. Umumnya atau normalnya saat pupil diberikan cahaya atau ada benda yang mendekat, pupilnya akan mengecil atau miosis, dan ketika dijauhkan pupil akan melebar atau midriasis. Oke Bapak, sekarang saya akan melihat pupil Bapak ya Pak. Saat didekatkan cahaya, pupil mengecil, dan ketika dijauhkan, pupil kembali membesar. Bapak, apakah ada nyeri? Selanjutnya palpasi area lacrimal dan ductus. Baik, tidak ada lesi, deformitas, ataupun nyeri. Selanjutnya kita akan mengkaji fungsi pendengaran. Baik, sebelumnya kita akan inspeksi dulu dari warna, kesimetrisan, ukuran, dan posisi. Setelah diinspeksi, warnanya normal, bentuknya sama atau simetris, ukurannya juga sama, dan posisinya sama. Hasil kajiannya normal. Lalu selanjutnya kita akan mempalpasi ke elastisitas dan tekstur dari telinga. Maaf ya Pak, boleh dimiringkan kepalanya. Kita palpasi, mulai dari kita rasakan teksturnya, kita tarik ke atas, ke bawah, ke belakang, dan lipat. Selanjutnya kita akan mempalpasi telinga, tragus, mastol, ini di bagian belakang, apa boleh miring, mastol, dan daun telinga. Apakah ini terdengar? Terdengar. Masih terdengar? Terdengar. Dan dilakukan di telinga yang satunya lagi. Dapat dilakukan dengan garpu tala ataupun jarum jam. Tetapi jika pasien bisa diajak berbicara tanpa menggunakan alat bantu pendengaran, maka untuk tes pendengaran ini tidak perlu dilakukan. Saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Yang pertama saya akan menginfeksi terlebih dahulu. Baik, hidung terlihat simetris, tidak ada pembengkakan, tidak ada lesi, tidak ada kotoran. Selanjutnya saya akan palpasi dulu. Baik, tidak ada tekanan nyeri, tidak ada
lesi maupun pembengkakan pada hidung. Selanjutnya saya akan tes penciuman hidung Bapak. Baik Bapak, sebelumnya Bapak tutup bulu mata dan tutup hidung bagian kanan. Bapak sudah sebutkan dengan apa? Wangi parfum. Yang sebelahnya ini apa Pak? Wangi kayu putih. Baik. Di sini penciumannya normal dan hidungnya simetris, tidak ada lesi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Yang pertama saya akan menginfeksi terlebih dahulu. Oke, di sini bibir terlihat simetris, berwarna merah muda, tidak pecah-pecah. Boleh buka mulut sedikit. Baik, gigi di normal di 32 dan gigi berwarna putih, tidak ada karies dan tidak ada kotoran. Selanjutnya Bapak julurkan lidahnya. Baik, di sini mukosanya berwarna merah muda dan usulannya berada di tengah-tengah. Selanjutnya gusinya terlihat tidak ada pembengkakan, tidak ada lesi. Baik, selanjutnya di sini akan melakukan tes pengecapan kepada Bapak. Baik Bapak, ini rasa apa hasilnya? Pahit. Oke, baik. Baik, di sini pengecapan Bapak normal, dan giginya juga normal, tidak ada pembengkakan. Lalu selanjutnya ke pemeriksaan bagian otot-otot wajahnya. Bapak, ini halus atau tidak? Halus. Bapak, yang halus yang sebelah mana, kiri atau kanan? Kiri. Yang halus yang sebelah mana, Pak, kiri atau kanan? Lalu sensasi perabaannya normal. Bapak, selanjutnya saya akan ngecek otot-otot wajahnya. Bapak boleh tiru suara saya nanti. Kalau Bapak boleh diucapkan dengan lantang dan jelas ya Pak. A, A. I, I. U, U. E, E. O. O. Lalu pasien bersuara dengan normal, lantang, dan jelas. Tidak ada otot-otot yang dipalpasi nyeri, dan tidak ada juga gangguan-gangguan di area sekitar otot-otot wajahnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan fisik bagian leher. Kita inspeksi terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita bisa suruh pasien, Bapak boleh mengangkat kepalanya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, balik lagi ke semula Pak. Oke, saat inspeksi kita lihat adanya warna kulit yang tidak merata, terus adanya deformitas, penonjolan, massa, dan lesi. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan kekuatan otot pasien. Bapak, nanti saya beri tahanan, Bapak angkat bahunya ke atas ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Di skala 5. Setelah itu kita lanjut palpasi area ini, submental. Kita palpasi sampai sepanjang submandibular, terus preaurikuler, lalu ke bagian belakang, ke bagian vertebrata cervical, lalu juga kita palpasi area otot sternocleidomastoideus sampai ke subclavicular dan intraclavicular. Tidak terdapat nyeri dan tidak adanya benjolan. Setelah itu kita lanjut cek adanya kelenjar tiroid atau tidak. Kita bisa suruh pasiennya nanti menelan. Dilakuin di area dextra sama sinistra. Oke, Bapak boleh menelan. Satu lagi, Pak. Nah, kalau tidak terdapat adanya benjolan saat menelan, artinya tidak terdapat kelenjar tiroid pada pasien. Oke, Bapak, alhamdulillah ya, pemeriksaan fisik dari kepala sampai lehernya sudah selesai. Bagus ya, tadi Bapak sudah kooperatif. Sebelum saya keluar, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik ya, kalau gitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami.
Terima kasih.